Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di subuh yang insyaallah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ilmu. Insyaallah mudah-mudahan ditambah dengan turunnya hujan, mudah-mudahan berkumpulnya kita pada subuh pagi hari ini mendapat bimbingan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan terkait dengan tafsir Al-Qur'an. Di pertemuan yang sebelumnya kita membahas surat An-Nasr, ya, An-Nasr. Nah, sekarang kita akan membahas surat Al-Kafirun, ya. Kita akan membahas surat Al-Kafirun. Baik, yang membawa mushaf Al-Qur'an silahkan dibuka. Silahkan dibuka surat Al-Kafirunnya. Kalau yang sudah hafal tidak apa-apa, tidak usah dibuka. Kita akan coba baca dulu bersama ya, biar menambah keberkahan pagi hari ini. Sudah? Sudah ya, baik. Saya baca kemudian silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Baik, sadaqallahu alazim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu surat Al-Kafirun yang kita baca. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal semua surat ini, walaupun kadang sok pabelit. Ya. Nah, kita akan coba dalami terkait dengan surat Al-Kafirun ini, ya. Saya akan baca dulu terjemahnya. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu
bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ya. Atau terjemahnya begini, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmulah agamamu dan untukku agamaku. Itu terjemah surat Al-Kafirun. Ya. Baik. Bahasan terkait dengan surat Al-Kafirun Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat pertama seputar surat Al-Kafirun. Nah, ini akan kita bahas Bapak Ibu sekalian. Insyaallah mudah-mudahan cukup ya. Kalau tidak cukup nanti kita lanjutkan. Ini akan kita bahas terkait dengan surat Al-Kafirun. Yang pertama adalah tartib nuzul. Ya. Artinya tartib nuzul itu susunan berdasarkan turunnya surat. Ya, kita akan bahas dulu terkait dengan turunnya surat Al-Kafirun ini. Kemudian juga kita akan lihat yang kedua tartib mushafi. Ya, susunan surat Al-Kafirun berdasarkan mushaf Al-Qur'an. Karena kalau susunan berdasarkan turun dan susunan berdasarkan mushaf Quran ini berbeda ya secara urutannya, itu secara urutannya. Kemudian yang ketiga penamaan surat ya, surat ini dinamakan dengan surat apa, kenapa disebut dengan surat tersebut. Kemudian yang keempat bagaimana sabab turunnya surat ini, kemudian keutamaan surat, kandungan surat, dan tafsir serta tadabbur Al-Quran. Tadabbur surat Al-Kafirun. Nah, ini yang pertama. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan melihat dulu ya secara tartib nuzuli, yaitu susunan berdasarkan turunnya surat Al-Qur'an. Baik. Kalau di mushaf Bapak Ibu, ya, kalau di mushaf surat Al-Kafirun urutan ke berapa? Urutan ke 109. Ya, jadi kalau di mushaf itu surat Al-Kafirun urutan ke 109. Kalau urutan turunnya urutan ke berapa? Ada yang tahu? Belum. Baik. Kalau urutan turunnya surat Al-Kafirun itu turun urutan ke-18. Ya. Surat Al-Kafirun turun urutan ke-18 setelah surat Al-Ma'un. Ya. Ini dalam beberapa kitab ini yang saya dapatkan ini ya. Jadi surat Al-Kafirun ini urutan turunnya urutan ke-18 setelah surat Al-Ma'un. Ya. Jadi Al-Ma'un kemudian turun surat Al-Kafirun. Kalau di mushaf ya, di susunan mushaf surat Al-Kafirun itu setelah surat Al-Kautsar. Ya, jadi Al-Kautsar, Al-Kafirun, kemudian An-Nasr. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, kenapa surat Al-Kafirun ini Allah turunkan setelah surat Al-Ma'un? Di surat Al-Ma'un Allah membahas ciri orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ya. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Apa pandangan kalian? Bagaimana penglihatan kalian tentang orang yang mendustakan? Din di sana maknanya adalah pembalasan. Ya. Jadi apa pandangan kalian tentang orang yang mendustakan hari pembalasan? Nah, kemudian di sini di surat Al-Ma'un Allah gambarkan orang yang mendustakan hari pembalasan itu tergambar di surat Al-Ma'un. Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, dia suka menghardik anak yatim. Artinya orang ini kasar kepada anak yatim. Dia nggak pernah berkasih sayang kepada anak yatim. Karena kebutuhan anak yatim adalah kasih sayang psikologis. Gitu. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, jangankan memberikan, nganjurkeun wae tidak.
Nah, jadi tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kemudian yang ketiga, ya, ciri orang yang tidak percaya kepada hari pembalasan adalah mereka tidak mau membantu meskipun dengan peralatan rumah tangga. Apa di ayat yang terakhir itu? Wa yamna'unal ma'un. Kata para ulama tafsir, al-ma'un itu artinya hal-hal yang kaitan dengan rumah tangga gitu. Ya, jadi lamun di rumah tangga tuh nya keperluan apa ya? Pacul gitu ya. Katel, panci, nah gitulah. Nah, orang yang tidak percaya kepada hari pembalasan, kalau ada tetangganya, cing rambut pacul sakedap gitu, dia nggak akan ngasih. Ya. Jadi dengan barang-barang peralatan rumah tangga saja dia nggak akan ngasih. Itu yukadzibu biddin. Nah, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, orang yang mendustakan hari pembalasan itu fawailul lil musallin. Ya, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nu sholat wae bisa celaka. Kenapa di surat tersebut Allah menggambarkan fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat? Kenapa bisa celaka? Karena ini Bapak Ibu, ayat ini berkaitan dengan tadi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Nah, kenapa dikatakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat? Karena ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada hari pembalasan itu kalau mereka melaksanakan ibadah orientasinya bukan akhirat. Kalau melaksanakan ibadah orientasinya adalah dunia. Gitu. Jadi mereka ibadah tujuannya bukan untuk mengharapkan akhirat, tapi ibadah tujuannya mengharapkan dunia. Ya. Salat ngarah benghar. Salat terus teu beunghar-beunghar. Akhirnya salatna eureun. Anaon tuh beunghar-beunghar salatnya, misalkan kan gitu ya. Orientasinya dunia. Makanya coba lihat orang-orang munafik di dalam surat An-Nisa Allah gambarkan wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri melaksanakan sholat, mereka malas sekali. Kenapa? Dan tujuan sholatnya bukan karena Allah, bukan ingin dilihat oleh Allah. Tujuan sholatnya ingin dilihat oleh manusia. Ketika ada manusia semangat sholatnya, kalau tidak ada manusia, gitu ya. Ini hati-hati Bapak sekalian. Jadi surat Al-Maun ini bukan hanya buat mereka, bisa jadi buat kita gitu ya. Kadangkala kita ibadah itu seringkali dikaitkan dengan urusan-urusan dunia gitu. Ya, padahal ibadah itu ya ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah. Ya. Ada orang rajin saum. Nah, rajin saume eta budak ngarah lulus ujianna. Jadi saum teh supaya anak lulus ujian. Makanya nanti orang-orang yang ibadah orientasinya dunia, nanti di akhirat didebat sama Allah. Jadi ketika dia datang kepada Allah dengan amalan Qur'annya, amalan sholatnya, amalan saumnya, kata Allah, bohong. Kamu kan saum bukan untuk mengharapkan keridhaan aku. Kamu saum supaya kamu lulus ujiannya. Maka pahalanya sampai sebatas itu, Bapak sekalian. Ya, gitu. Nah, itu di surat Al-Maun Allah gambarkan 4 ciri orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Mereka berbuat kasar kepada anak yatim, mereka tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, mereka enggan memberikan bantuan dengan hal-hal yang kecil. Nah, yang keempat, kalau mereka beribadah, melakukan ibadah, itu orientasinya bukan akhirat tapi orientasi dunia. Nah, kemudian Allah turunkan surat Al-Kafirun. Ya. Di surat Al-Kafirun Allah memerintahkan untuk berlepas diri dari amal orang-orang yang kafir dan orang-orang yang musyrik. Amal orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu digambarkan tadi di surat Al-Maun. Gitu. Maka di surat Al-Kafirun Allah memerintahkan kita untuk berlepas diri. Jangan sampai 4 ciri tadi, kebiasaan menghardik anak yatim, tidak menganjurkan orang memberi makan orang miskin, enggan memberikan bantuan, ketika ibadah orientasinya dunia, nah kita jauhi itu, kita lepaskan itu. Maka kemudian Allah turunkan surat Al-Kafirun. Ya,
Ini Bapak Ibu terkait dengan tartib nuzuli, ya, tartib nuzuli. Kemudian kalau kita lihat secara tartib mushafi, ya, susunan surat ini berdasarkan mushaf Al-Quran. Surat Al-Kafirun ini terletak urutan ke-109 setelah surat Al-Kautsar. Kenapa Allah simpan? Ini saya sampaikan Bapak sekalian bahwa sesuatu yang sangat-sangat berharga sekali ketika kita membaca Al-Quran dan juga mendalami Al-Quran, ya. Karena Al-Quran ini pedoman, panduan bagi kita, ya, panduan bagi umat Islam. Ketika membacanya saja, Nabi SAW menyampaikan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena siapa yang membaca Al-Quran, nanti Al-Quran datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, membawa syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Jadi membacanya saja itu Quran bisa ngasih syafaat. Apalagi kalau kita sampai mendalami, merenungkan, apalagi sampai kemudian mengamalkan Quran, ya. Makanya mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, kumpulnya kita di masjid ini, di tempat ini, di subuh ini, mudah-mudahan kelak Al-Quran akan menjadi saksi bahwa kita mempelajari dan berusaha ingin mengamalkan Al-Quran, ya, insyaallah. Gitu. Tidak ada yang rugi, ya. Sudah hadir di majelis ilmu yang dibahas Al-Quran, maka mudah-mudahan ini menjadi syafaat untuk kita, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, para ulama kemudian memperlihatkan kepada kita bahwa Al-Quran ini mukjizat, ya. Al-Quran ini mukjizat. Jadi bukan hanya ketika kita mengamalkan Quran, tapi susunan kalimatnya, bahkan tata letaknya, Al-Quran ini Masya Allah, itu mukjizat sekali, ya. Di pertemuan awal ketika saya membahas terkait dengan tafsir Al-Quran, saya sampaikan bahwa susunan Al-Quran yang ada saat ini bukan hasil ijtihad daripada Rasulullah SAW, atau juga bukan ijtihad dari para sahabat, ya. Tapi susunan Al-Quran yang ada saat ini memang sesuai dengan instruksi dari malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya. Saya temukan sebuah riwayat bagaimana malaikat Jibril menginstruksikan kepada Rasulullah SAW, do'u hadhil ayah fi hada, letakkan ayat ini di sini, letakkan ayat ini di sini, ya. Karena kalau kita lihat secara tartib nuzul, ya, artinya susunan turunnya surat ini kan bukan acak-acakan, ya, dalam artian beragam gitu. Seperti misalkan Bapak Ibu, surat yang pertama turun apa? Surat Al-Alaq. Kalau wahyu yang pertama turun apa bedanya surat yang pertama turun dengan wahyu yang pertama turun? Ya. Begini, jadi kalau wahyu yang pertama itu bukan surat Al-Alaq. Kalau surat yang pertama turun surat Al-Alaq. Tapi kalau wahyu yang pertama turun, ada yang tahu? Apa? Apa wahyu yang pertama turun? Wahyu yang pertama turun itu adalah ar-ru'yas shadiqah. Apa itu ru'yas shadiqah? Mimpi. Jadi Allah turunkan wahyu berupa mimpi kepada Rasulullah SAW, sehingga di situ Nabi kemudian ada kecintaan untuk mengasingkan diri. Kenapa tiba-tiba Nabi mengasingkan diri di Gua Hiro? Disuruh siapa? Ya, apakah kehendak dirinya? Bukan. Kenapa Nabi mengasingkan diri di Gua Hiro? Nabi bertahanus begitu, ya, berkholwat menyendiri di Gua Hiro. Itu karena Allah sudah menurunkan ar-ru'yas shadiqah kepada beliau, ya, mimpi yang benar kepada beliau. Maka kemudian di dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan, setelah itu Nabi cinta, Nabi senang untuk menyendiri di Gua Hiro. Dalam proses waktu yang agak lama, kemudian baru turunlah surat
Al-Alaq. Ya. Jadi sebelum turun surat Al-Alaq itu Allah sudah menunjukkan kepada beliau ar-ru'yas shadiqah, ya, mimpi. Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, ketika bangun atau ketika tidur? Tidur, Pak. Lagi mimpi, ya. Inni araka fil manam, sesungguhnya aku melihat engkau anakku, aku menyembelih engkau. Kan begitu. Madza tara, bagaimana pandangan engkau? Ya. Gitu. Makanya jangan aneh kalau ada orang-orang yang menuduh bahwa umat Islam ini mengikuti orang yang sedang ngalindur. Yaitu Nabi Ibrahim katanya kan. Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya itu kan ketika sedang tidur, sedang bermimpi. Ya. Nah bagi kita, bagi orang-orang yang beriman sebagai umat Nabi Ibrahim dan juga umat Rasulullah SAW, kita meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh para nabi kita, khususnya Rasulullah SAW, itu bukan semata-mata sekedar mimpi. Ya. Karena beda antara tidurnya manusia biasa seperti kita dengan tidurnya para nabi. Kalau manusia seperti kita tidur, mata tertutup, hati pun tertutup, ya. Tapi kalau para nabi, mata tertutup, hati mereka terbuka, sehingga 24 jam mereka siap menerima wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Itu para nabi begitu, ya. Baik. Nah, kalau kita lihat secara tartib mushafi, ini terletak setelah surat Al-Kautsar. Di surat Al-Kautsar Allah memerintahkan kita ada 3 poin. Yang pertama, hendaklah beribadah kepada Allah. Yang kedua, bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Dan yang ketiga, berlepas diri dari penyembahan Tuhan-Tuhan yang lain. Itu di surat Al-Kautsar. Makanya kalimatnya fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah li rabbik, hanya karena Allah. Di surat Al-Kautsar ada poin bahwa kita tidak boleh melakukan penyembahan-penyembahan yang lain selain kepada Allah. Itu di surat Al-Kautsar. Ibadah kita kepada Allah tidak membuat sekutu-sekutu yang lain selain daripada Allah, itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Makanya di awal ayat Allah gambarkan inna a'tainakal kautsar. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka kita punya kewajiban, jangan kalian menyembah Tuhan-Tuhan itu, tapi sembahlah hanya kepada Allah. Nah, di surat Al-Kafirun Allah semakin menegaskan, ya. Di surat Al-Kafirun Allah semakin menegaskan dan semakin jelas. Allah menggambarkan, ya, tentang orang-orang 2 kelompok sebetulnya di Al-Kafirun itu. Ada kelompok yang betul-betul mentauhidkan dirinya kepada Allah, ada kelompok yang mereka membuat sekutu dengan Allah, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, itu dari beberapa sisi begitu, ya, terkait dengan surat Al-Kafirun dilihat dari tartib nuzuli dan juga dari tartib mushafi, ya. Nah, ini bisa berkembang lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, silahkan baca lagi tafsir-tafsir yang lain, dan ini bisa berkembang. Kenapa? Karena Masya Allah Al-Quran ini adalah mukjizat jika kita mau mendalaminya, ya. Baik. Kemudian surat ini dinamakan dengan surat apa? Al-Kafirun, ya. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Kafirun. Itu ya. Jadi surat ini dinamakan dengan surat Al-Kafirun karena penamaan surat ini beragam, ya, seperti surat An-Nas, ya, seperti yang pernah kita bahas. Surat An-Nas itu punya beberapa nama, ya. Masih ingat Bapak Ibu? Surat An-Nas disebut juga dinamakan dengan surat An-Nas. Dinamakan juga dengan surat Al-Mu'awwidhatain,
Ya, 2 surat perlindungan. Ya, dinamakan juga dengan surat Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Nah, kalau penamaan surat Al-Kafirun ini dinamakan dengan surat Al-Kafirun. Ya. Al-Kafirun secara bahasa diambil dari kata al-kufru. Fil lughah yang secara bahasa itu artinya adalah satrus syai', menutup. Ya. Makanya wa wusifal lail, malam disifati dengan kafir. Kenapa malam disifati dengan kafir? Karena malam lisatrihil ashos. Malam itu menutupi manusia. Ya, ketika siang kita tampak nih, kita kelihatan, manusia kelihatan. Ketika muncul gelap, muncul malam, manusia kelihatan tidak? Tidak. Ya, manusia tidak kelihatan. Sok we, ieu poekeun sadayana gitu. Ya, gelap semua, tidak akan terlihat. Nah, maka malam itu disebut atau disifati dengan kafir karena dia menutup sehingga manusia tidak terlihat. Begitu juga wazura, ya, para petani itu juga mereka disebut dengan kafir karena menutup. Ya, jadi gali tanah, ya, bikin lubang dalam tanah, kemudian masukkan biji, kemudian tutup. Nah, maka disebut dengan kafir. Ya, jadi menutup. Gitu. Kemudian kafir ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang menutup hati untuk menerima agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan risalah Islam, menyampaikan Al-Quran kepada mereka, kemudian mereka nolak. Nah, orang-orang yang menolak itu disebutnya kafir. Ya, itu di zaman Rasul. Lamun zaman ayeuna? Lamun di zaman ayeuna kita menyampaikan Islam kepada mereka, mereka tidak mau menerima Islam, disebutnya naon? Nah, beda apa? Ya sama saja kita sebutnya kafir. Ya, apa yang membedakan coba? Dulu Abu Jahal, Abu Lahab menerima tidak? Tidak, menolak. Maka Quran menyebut mereka kafir. Nah, kalau sekarang ya sama. Kenapa beda? Ya sama saja. Jadi mereka yang menutup hatinya, tidak mau menerima risalah Islam, tidak mau mengakui Quran sebagai pedoman mereka, maka disebut, Quran menyebut mereka dengan istilah kafir, artinya menutup hatinya, gitu. Ya. Jadi nggak usah dirubah Bapak Ibu, ya, nggak usah dirubah. Ayat mah cenah terlalu radikal, terlalu ekstrim, nyebut kafir kabatur. Quran yang menyebutkan itu mah, ya, Quran yang menyebut. Dan ini bahasa kafir tuh bahasa yang sangat halus, bahasa yang sangat lembut. Makanya Allah mengatakan Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, kata para ulama, kenapa Allah sampai menggunakan kalimat Qul ya ayyuhal kafirun? Saking lembutnya Allah sama mereka. Ya, saking lembutnya Allah memanggil mereka orang-orang yang tidak mau menerima ajaran Islam. Ya, maka disebut kafir karena mereka menutup hati. Ya. Gitu. Allah tidak mengatakan seperti Al-Lahab misalkan tabat yada abi lahabiu watab, ya, celakalah. Nah, Allah menyebutnya begitu, celakalah, ya, kedua tangan Abu Lahab. Ya, tapi orang-orang yang kafir ini Allah sebutnya dengan kata-kata kafir. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, penamaan kafir penamaan surat ini disebut dengan surat Al-Kafirun supaya supaya kita berlepas diri dari orang-orang yang menutup hatinya untuk menerima ajaran Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini. Jadi kenapa dinamakan dengan surat Al-Kafirun Bapak Ibu sekalian? Ini sebagai bentuk penegasan agar kita berlepas dari kesyirikan, berlepas dari kekufuran, dan berlepas dari amalan-amalan orang-orang musyrik. Ya.
Orang-orang musyrik mereka bikin patung-patung, mereka sembah patung-patung itu. Nah, kita berlepas diri, tidak menjadikan patung-patung sebagai Tuhan. Orang-orang musyrik mereka melakukan apa? Mereka meyakini benda-benda tertentu memiliki kekuatan bagi mereka, memiliki energi gitu ya, kekuatan bagi mereka. Nah, kita sebagai seorang muslim, kita tidak menyandarkan diri kita kepada benda, tapi kita menyandarkan diri kita kepada Allah. Ya. Makanya pernah saya sampaikan 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Salah satu cirinya adalah wa 'alallahi falyatawakkal. Hanya kepada Allah lah mereka berserah diri. Ya, mereka hanya menyerahkan diri mereka kepada Allah, bukan kepada benda, bukan kepada patung, bukan kepada berhala. Nah, kebiasaan orang-orang musyrik, maka kita mesti berlepas diri dari mereka. Itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah terkait dengan penamaan surat Al-Kafirun. Kemudian di beberapa tafsir ada penjelasan mengenai sebab turunnya, ya. Ada ayat-ayat yang turun atau ada surat-surat yang turun karena asbabun nuzul. Ya, tapi juga ada surat yang turun saja begitu, tidak ada asbabun nuzulnya. Ya. Nah, bagaimana sebab turunnya surat ini? Ini saya ambil salah satu riwayat, ya. Ruya diriwayatkan annal Walid bin Al-Mughirah, bahwa Al-Walid bin Al-Mughirah, kemudian Al-As bin Wa'il As-Suhmi, kemudian Al-Aswad bin Abdul Muttalib, dan yang keempat Umayyah bin Khalaf. Bapak Ibu, 4 orang ini adalah tokoh. Ya, jadi 4 orang ini tokoh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ya. Jadi mereka datang kepada Rasulullah. Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf. Fi jama'atin akharina min sonadidi Quraisyin wasadatihim. Ini para pembesar mereka. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka menemui Rasulullah SAW? Karena mereka ingin menawarkan kepada Nabi. Ya. Jadi tokoh-tokoh pembesar kafir Quraisy ini ingin menawarkan kepada Nabi SAW. Faqalu lahu. Mereka berkata kepada Rasulullah, halumma ya Muhammad. Ya, halumma ya Muhammad, kemarilah wahai Muhammad, fattabi' dinana wa nattabi'u dinaka. Kata mereka, wahai Muhammad, ikutilah agama kami, kami pun akan mengikuti agama kamu. Wa nusyrikuka fi amrina kulli, dan kami akan bersama denganmu dalam semua urusan kami. Ta'budu alihatina sanatan wa na'budu ilahaka sanatan. Kami akan menyembah Tuhanmu 1 tahun, kamu menyembah Tuhan kami 1 tahun, dan kami akan menyembah Tuhanmu satu tahun. Ya, jadi 1 tahun ayeuna babarengan gitu. Ya, babarengan ibadah nate kan gitu. Ya, nanti tahun yang akan datang kaum muslimin ikut kepada penyembahan mereka. Tawarannya begitu Bapak Ibu. Ya, gitu. Lamun bahasa ieu mah naon? Toleransi. Ya, sudahlah. Capek kita berselisih terus, begitu loh bahasanya. Kita berselisih terus gitu, capek kayaknya. Sudahlah, bagaimana kalau 1 tahun ini Anda beribadah seperti ibadah kami gitu. Ya, babarengan we gitu, tong ribut lah. Ya. Nanti setahun yang akan datang, ya, kami beribadah seperti Anda. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi turunnya surat Al-Kafirun ini penawaran dari para pembesar kafir Quraisy kepada Rasulullah supaya toleransi dalam perkara akidah, ya, gitu, ya, supaya toleransi dalam perkara akidah.
Ketika tawaran itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka kemudian Nabi mengatakan, faqala ma'adallah, ya, aku berlindung kepada Allah, anusyrika bihi ghairahu, ya, dari perbuatan menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Wa anzalallahu raddan ala haula'i hadhihi surah, ya. Maka kemudian Allah menurunkan surat ini. Jadi ketika mereka menawarkan toleransi dalam perkara akidah, toleransi dalam perkara ibadah, maka kemudian justru Allah menurunkan surat Al-Kafirun sebagai penegasan, Bapak Ibu, ya. Dalam bab keyakinan, dalam bab akidah itu tidak ada yang abu-abu, ya. Ini saya sampaikan, ya. Tenana disebut radikal, oke lah, ya. Karena ini berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan akidah. Kalau berkaitan dengan agama, akidah, keyakinan itu harus hitam dan putih. Ini tauhid, ini syirik. Kita mau pilih yang mana? Mau tauhid atau syirik? Ada yang tengah-tengah? Saya mah setengah tauhid, setengah syirik. Ya, nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, kalau kaitan dengan akidah, kaitan keyakinan, kita mesti tegas. Kalau kaitan dengan muamalah silahkan, ya. Bapak Ibu punya tetangga yang agamanya non muslim, sakit, boleh ditolong? Harus, ya, harus ditolong, ya. Dia memerlukan bantuan, beda agama, di tengah jalan ada orang ketabrak gitu, apa perlu kita tanya dulu KTP-nya? KTP naon euy? Oh lain Islam ya mah, tong dibantuan. Apakah begitu? Kan tidak, ya. Kaitan muamalah silahkan Bapak Ibu, ya. Nabi bertransaksi, Nabi bermuamalah. Bahkan ketika ada jenazah orang Yahudi, ya, ada jenazah orang Yahudi lewat, Nabi berdiri menghormati, diam dulu, tunggu mereka lewat, kan begitu, ya. Kalau itu kaitannya dengan muamalah, sisi kemanusiaan. Tapi kalau sudah kaitan keyakinan, sudah kaitan dengan ibadah, sudah kaitan dengan akidah, maka Allah menurunkan kepada nabinya, wa anzalallahu raddan ala haula'i. Allah menurunkan surat untuk menolak tawaran dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga turun kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi kaitan akidah, kaitan keyakinan, kita mesti punya komitmen, kita mesti punya keyakinan, ya, gitu. Makanya aneh kalau orang-orang yang mencampur adukan antara kaitan ibadah, kaitan keyakinan, ya. Makanya kesyirikan yang lebih berbahaya, ya, kesyirikan saat ini lebih berbahaya bukan syirik menyembah kepada berhala, bukan syirik menyembah kepada patung, tapi syirik yang lebih berbahaya adalah ketika kita menganggap bahwa semua agama itu benar. Semua agama itu benar, semua agama itu sama. Nah, ini berbahaya itu. Itu syirik modern itu. Ya, itu syirik modern. Ya. Kaitan bab akidah, kaitan bab keyakinan itu harus jelas, harus hitam dan putih, tidak bisa kita abu-abu. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Makanya ketika kita membahas surat Al-Ikhlas, bagaimana Nabi dituduh sebagai pemecah belah. Ya. Syaqaqna asona, kata mereka, hai Muhammad, kamu telah memecah belah bangsa kami. Ya. Karena dulu kebiasaan masyarakat jahiliyah itu mereka melakukan tradisi-tradisi penyembahan terhadap patung, penyembahan terhadap berhala. Nabi datang justru melarang umatnya menyembah terhadap berhala-berhala, menyembah kepada patung-patung itu. Dan ternyata banyak manusia yang masih menggunakan akal pikirannya, mereka mereka memahami bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu lebih rasional. Ya, lebih rasional gitu ketimbang kebiasaan masyarakat jahiliyah. Ketika mereka mau bepergian, izin dulu ke patung. Ketika mereka mau minta sesuatu, minta ke patung, kan begitu, ya. Nah, ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah,
ketika Allah menurunkan surat Al-Kafirun itu, akhirnya kemudian orang-orang kafir mereka putus asa, mereka marah, mereka benci kepada Rasulullah, benci kepada kaum muslimin, sampai nah ini di ujungnya wa taufiku yu'zunahu wa yu'zuna ashabahu hatta kanatil hijrah. Jadi setelah turun surat Al-Kafirun itu, mulailah orang-orang kafir itu mereka menunjukkan kekasaran mereka menunjukkan penyiksaan terhadap kaum muslimin, sampai akhirnya kemudian Allah perintahkan kepada Rasulullah dan juga kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, itu. Jadi setelah turunnya surat Al-Kafirun itu orang-orang kafir mereka sudah putus asa. Ya, mereka sudah putus asa. Bagaimana mereka menghadapi Rasulullah dan kaum muslimin, sampai akhirnya kemudian mereka mengintimidasi, mereka menzalimi, sampai bahkan ada sahabat-sahabat yang dibunuh, mohon maaf, sampai ada yang kemaluannya ditusuk, ya, ada yang dicambuk dan sebagainya. Nah, ya, itulah dalam perkara akidah resikonya begitu, ya, akidahnya begitu, akibatnya begitu. Tidak sedikit zaman sekarang, ya, kalau kita alhamdulillah ya, kita bersyukur Bapak Ibu, Allah masih memberikan Allah memberikan nikmat iman kepada kita, memberikan nikmat Islam kepada kita, dan rasanya tidak terlalu berat sesungguhnya. Ya, tidak terlalu berat sesungguhnya ketika kita mengakui sebagai seorang muslim gitu. Coba lihat ya, di sisi-sisi yang lain ada saudara-saudara kita, ada sahabat-sahabat kita, ketika mereka ingin mentauhidkan Allah, ingin kembali kepada fitrah mereka, yaitu fitrah Islam, itu tidak sedikit mereka harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang bahkan itu bisa menyakitkan fisik mereka. Ya, ada yang ketika dia masuk Islam akhirnya bisnisnya di-cut semua. Ya, ada seorang pemuda, seorang pemudi ingin masuk Islam, diusir oleh orang tuanya dari rumahnya. Ya, itu yang saya temui di masyarakat begitu ya. Yang sering datang kepada kami itu, bahkan sampai sekarang ada seorang wanita betul-betul dia menyatakan sebagai seorang muslim, sampai akhirnya kemudian sampai sekarang tidak diakui anak oleh orang tuanya. Ya. Ya, jadi masya Allah gitu. Itu perjuangan mereka sampai seperti itu. Ya, nah kita alhamdulillah kita tidak merasakan gitu ya bagaimana perjuangan para sahabat terdahulu, ya, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat terdahulu, mereka bahkan harus mencucurkan darah demi akidah, demi keyakinan. Ya, nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita yang hidup dengan penuh kenikmatan ini, maka kita mesti perbaiki akidah kita mesti perbaiki keyakinan kita, jangan sampai kita terkena virus. Ini ya, kita terkena virus pluralisme, meyakini bahwa semua agama itu benar. Hati-hati, itu virus itu, ya, yang kita harus berjaga jangan sampai terkena virus itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, lanjutkan. Atau cukup dulu? Ya, biasa kita sampai jam 6, ada waktu 10 menit untuk tanya jawab. Ya, kalau ada yang mau tanyakan mangga silakan. Kita sampai sini dulu, ya. Baik Ustadz, mungkin satu ya. Tadi pada awal pembicaraan disinggung kaitannya surat Al-Ma'un. Ada orang yang beribadah motivasinya untuk dunia, puasa, sholat. Tapi ada juga pendapat salah satu wasilah untuk doa terkabul kita beribadah. Bagaimana kaitannya itu? Jadi kita beribadah misalnya, kita punya doa, punya keinginan. Itu kan salah satu wasilahnya kita beribadah, berbuat kebaikan. Gimana Ustaz? Ya, di dalam surat Al-Insan ya, Allah menegaskan bahwa ketika kita melaksanakan ibadah ataupun ketika kita memberi makan kepada orang,
innama nut'imukum liwajhillah. Saya buka ayatnya coba. Muncul nggak di sini? Di surat Al-Insan. Nah ini nggak muncul ya? Nah ini coba Bapak Ibu kita lihat di ayat 9 nih. Surat Al-Insan ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Ya. Jadi di sini Allah menggambarkan ada orang-orang yang mereka kebiasaan mereka wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka suka memberi makan kepada orang miskin, kepada anak yatim dan sebagainya. Nah, di ayat 9-nya Allah menegaskan innama nut'imukum liwajhillah. Ya. Bapak Ibu, kalimat innama dalam bahasa Arab itu menunjukkan apa? Ya. Kalimat innama, jadi kalau Bapak Ibu baca Quran, ada kalimat innama dalam bahasa Arab disebutnya dengan adatul hasr. Ya. Apa itu adatul hasr? Adatul hasr itu adalah huruf sebagai pembatas. Ya. Jadi tidak boleh, tidak ada yang lain kecuali itu, gitu ya. Innama nut'imukum, makanya diterjemahnya hanya saja, ya. Kami memberi makan kepada kalian liwajhillah, karena mengharapkan ridho Allah. La nuridu minkum jazaa, kami tidak mengharapkan balasan dari manusia. Ya, kami tidak mengharapkan balasan dari manusia. Kami hanya mengharapkan balasan dari Allah. Artinya di ayat ini Allah menegaskan bahwa ketika kita melaksanakan ibadah, ya, kita melaksanakan ibadah, mau itu sholat, saum atau sedekah, maka tujuan kita liwajhillah, niatkan karena Allah. Adapun ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, kemudian Allah mudahkan urusan kita, Allah kabulkan keinginan kita, nah itu bonus daripada ibadah yang kita lakukan. Jadi ketika misalkan Bapak punya hajat, punya keperluan nih, saya perlu gitu. Ya, kepada siapa kita minta? Kepada Allah kita meminta. Ya, tapi jangan jadikan saya mau sholat tahajud supaya saya bisa dapat rumah. Misalkan gitu ya. Berarti tahajud kita supaya dapat rumah. Ketika kita sudah dapat rumah, maka pahala tahajudnya cukup sampai situ. Kan sayang gitu. Makanya ketika kita punya hajat nih, kita punya keperluan, ya sok silahkan sholat. Tapi sholatnya bukan tujuannya supaya dapat dunia, bukan. Ya, kita sholat, kita berharap sama Allah, kita semakin dekat sama Allah, kemudian kita berdoa kepada Allah, sehingga niat kita beribadah bukan karena dunia ini, niat kita beribadah karena Allah, karena dekatnya kita dengan Allah, kemudian kita minta sama Allah. Gitu. Ya, ini memang perkara hati, perkara niat itu harus terus kita perbaiki gitu ya. Karena Bapak Ibu, kita temukan dalam beberapa riwayat ternyata amalan batiniah itu bukan berarti kita menyampingkan mengecilkan amalan lahiriah, tidak ya. Tapi ternyata amalan batiniah ini amalan yang betul-betul kita perhatikan. Ya. Buktinya apa? Buktinya ada 3 kelompok itu yang Allah masukkan mereka ke dalam neraka, padahal 3 amalan ini adalah amalan yang luar biasa. Ya. Pertama siapa? Pertama adalah ahli ilmu, ahli Quran. Ya. Ini luar biasa. Nabi sampai menyatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, kata Nabi begitu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mengajarkan Quran. Manusia terbaik, tapi ternyata dia bisa celaka gitu.
Kenapa celaka? Niatnya bukan karena Allah, niatnya supaya disebut oleh manusia bahwa dia ahli ilmu, bahwa dia ahli Quran. Maka kata Allah, pahalamu sampai situ saja. Kalau kamu sudah dapat gelar, nah kan gitu ya, gelar dari manusia Al-Hafiz, gelar dari manusia apa lagi ya, Al-Qari atau apa ya gitu dan sebagainya lah gitu ya. Tujuan kamu untuk dapat gelar itu sudah sampai situ. Nggak usah mengharapkan keridhaan dari Allah, pahala dari Allah. Itu bantahan Allah kepada mereka begitu. Artinya apa? Amalan lahiriahnya luar biasa. Tapi ketika amalan batinnya bukan karena Allah, justru karena ini, itulah yang menyebabkan kelompok ini masuk dalam kebinasaan. Ya. Yang kedua, sedekah. Sedekah itu amalan biasa atau luar biasa? Luar biasa, Bapak Ibu. Sedekah itu amalan yang luar biasa. Orang ini setiap hari sedekah, tapi ketika di akhirat didebat sama Allah. Apa kata Allah? Bohong. Kamu sedekah kan bukan karena Allah, bukan karena aku, tapi kamu sedekah supaya disebut oleh manusia kamu orang yang dermawan. Kan sudah dapat gelarnya dari manusia, sudah dapat pujian dari manusia. Nah, sampai situ pahalanya. Ya. Yang ketiga, orang yang berjihad. Orang yang berjihad, berperang di jalan Allah, kemudian dia mati syahid. Luar biasa ini amalan. Ya. Luar biasa. Orang yang mati syahid bahkan menjadi sarana dia untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi orang ini jatuh, terpleset, ya, disoledat lah gitu, ya, masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena kata Allah, kamu berjihad, kamu berperang di jalan Allah bukan karena mengharapkan keridhaan dari Allah, tapi karena ingin disebut oleh manusia bahwa Anda adalah seorang pahlawan, Anda seorang pejuang. Kan gelarnya sudah Anda dapatkan, kan gitu kan? Ya, didebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita beribadah, kita melakukan ibadah, kemudian niat kita orientasinya dapat ini, maka ibadah kita hanya sebatas itu. Ya. Ketika sudah dapat, ya sudah selesai. Tidak ada nilai-nilai kebaikan yang kita bawa ke akhirat, ya, gitu. Tapi kalau kita niatkan, saya mau sholat tahajud, niat karena Allah, ya Allah. Nah, di sholat tahajud kita berdoa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau kabulkan permohonan hamba, misalkan kan gitu, kita minta sesuatu sama Allah, silahkan, nggak ada masalah, ya. Tapi ibadah kita bukan niat karena ini, ibadah kita karena Allah sambil minta kepada Allah akan kebutuhan kita yang ini gitu. Ya. Nah, ini perkara niat tuh memang harus terus kita jaga, harus terus kita perbaharui gitu. Ya, jangan sampai niat ibadah yang bagus kemudian terpeleset karena salah niat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada satu lagi? Mangga Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kaitannya sekarang dengan ada Islam Nusantara? Terima kasih. Ya, Islam Nusantara. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam. Ya, jadi kalau Islam itu apa? Ini juga memang perlu klarifikasi dulu ya terkait dengan Islam Nusantara itu sesungguhnya maksudnya apa sih gitu. Ya, kalau kita yang berada di Nusantara, nah kita Islam Nusantara ya betul, karena geografis kita Islam Nusantara kan begitu. Ya, tapi kalau dianggap bahwa Islam Nusantara itu adalah Islamnya adalah Islam Indonesia, bukan Islamnya Nabi Muhammad, keliru. Itu keliru, ya. Udahlah Islam mah penting mah Islam urang we gitu. Ya, teu kudu Islam mah Islam ke Arab. Ini keliru. Jadi kalau misalkan kita dianggap karena kita berada di Nusantara, di Indonesia ini, kemudian kita dianggap Islam Nusantara, ya silakan karena kita berada di sini.
Tapi kalau dianggap bahwa Islam Nusantara itu semua harus berdasarkan dengan yang ada di kita di Nusantara, tidak perlu ikut kepada Rasulullah yang lahir di Arab, sehingga mereka mengatakan bahwa tong ke Arab-Araban lah gitu. Udah we Nusantara gitu. Ya. Jilbab itu kan ti Arab. Nah, urang mah naon? Nah, ini keliru Bapak Ibu. Ya, kalau begitu itu keliru. Kalau pemahamannya seperti itu, ya. Makanya kan ini yang pernah pernah viral di video pendek gitu ya, terkait dengan salah seorang tokoh di negeri ini. Dia mengatakan terkait dengan Islam al-Indonesi, ya. Jadi Islam Nusantara, Islam Indonesia. Nah, kemudian Syekh ini mengatakan, seandainya Indonesia ini adalah tanah terbaik untuk turunnya Nabi, seharusnya Nabi Muhammad itu turun di tanah Indonesia. Tapi kan enggak, turunnya di Arab, kan begitu. Ya, artinya Islam kita bukan Islam ke Arab-Araban, tapi karena memang Rasulullah turun di Arab, ya kita pun ikut kepada Rasul. Makanya Nabi menegaskan ketika haji wada itu, Nabi menegaskan yang mulia di sisi Allah itu bukan karena keturunan Arabnya, ya tidak, tapi yang mulia di sisi Allah karena kemuliaannya dan karena ketakwaannya kepada Allah. Mau Islam manapun di negeri manapun, kalau takwa mulia. Nabi menegaskan, ya itu. Tidaklah orang Arab lebih mulia daripada orang asing, kan begitu? Atau orang Arab tidak lebih mulia daripada non Arab. Nabi mengatakan tidak, ya sama saja. Mau dia keturunan Arab ataupun bukan, selama dia takwa maka dia mulia. Ya, jadi ini perlu kita luruskan Bapak Ibu. Kalau yang dimaksud Islam Nusantara itu adalah sudahlah jangan ngikut kepada Islamnya Nabi Muhammad yang turun di Arab, ini keliru. Ya, ini keliru. Kenapa? Ya karena Rasul diutus di sana, kita mesti mengikuti kepada Rasulullah. Ya. Kalau kita nggak mengikuti kepada Rasul, kita ikut kepada siapa? Coba, ya. Jadi kalau kita tidak mengikuti kepada Rasulullah, kita mengikuti siapa? Kalau kaitan dengan hal-hal yang al-adah, kebiasaan, bukan berkaitan dengan syariat, mangga silahkan saja. Ya, misalkan begini. Contoh misalkan ya. Nah, ini Bapak Ibu. Peci, kopiah, ini budaya mana? Ya, gitu. Kalau saya ceramah saya nggak pakai peci, dosa tuh? Karena bukan syariat ini kaitan dengan kebiasaan. Ya, cuman kalau saya nggak pakai peci nanti ditegur, kan begitu? Ya, itu Bapak Ibu. Silahkan, tidak ada masalah. Itu sudah jadi kebiasaan kita. Ya. Makanya sekarang ada ustadz-ustadz muda gitu ya, yang dakwahnya kepada orang-orang yang baru hijrah, sehingga ketika ceramah tidak pakai peci, tapi pakai kupluk. Ya, muncul kuplukiah. Ya. Itu boleh, silakan. Kalau itu kaitan dengan budaya kita, tidak berkaitan dengan syariat, maka silahkan. Kalau Nabi yang Nabi gunakan bukan peci, bukan kopiah. Kalau Nabi pakainya sorban gitu. Ya, itu silahkan. Ya. Nabi pakai gamis, ya, pakai jubah ya. Ya, di sini ada yang pakai gamis, pakai jubah. Boleh? Boleh, silahkan. Ya. Senang saya pakai gamis nih, pakai jubah senang gitu. Ya. Tapi lamun Bapak Ibu sapedahan kan lebih enak kalau misalkan bajunya baju olahraga misalkan kan gitu. Nah, itu silahkan. Kalau kaitannya dengan hal-hal yang kebiasaan di kita, bukan berkaitan dengan syariat, maka silahkan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan syariat, nah kita jangan berani-beraninya gitu. Kalau sudah kaitan dengan syariat, maka panduan kita bukan budaya kita. Panduan kita adalah Rasulullah. Ya. Jadi jangan sampai Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita, sholat itu menggunakan bahasa Arab. Allahu Akbar, ya, wajjahtu atau Allahumma ba'id baini, baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dan sebagainya. Karena kita di Nusantara orang terjemahkan Allah Maha Besar.
dengan nama Allah. Apakah begitu? Enggak bisa Bapak Ibu. Ya, kalau kaitan dengan syariat sudah panduan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gitu. Kalaupun Bapak Ibu baca Al-Fatihah tapi nggak ngerti apa isi Al-Fatihah, ya nggak apa-apa, berproses. Ya, butuh proses. Tapi jangan dirubah. Karena kita berada di Indonesia, orang rubah jadi bahasa Indonesia. Toh di Indonesia juga kan beragam bahasanya. Aya nu bahasa Sunda, aya nu bahasa Jawa, aya nu bahasa Batak dan sebagainya. Bayangkan coba, namun di Masjid Baitul Mutakin ini sholatnya pakai beragam bahasa. Waladhdallin. Apa jawabnya? So, lamun misalkan nu makmumnya itu beragam bahasana. Aya nu pakai bahasa Sunda. Ya. Apa bahasa Sundanya? Amin. Leres gitu. Bahasa Jawanya? Ya. Kan ini bakal apa namanya? Hancur gitu ya. Gini. Jadi itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kaitan dengan syariat, maka induk kita adalah kepada Rasulullah. Rasulullah orang Arab, kita ikut kepada beliau kaitan dengan syariat. Tapi kalau kaitan dengan adat, kebiasaan, silahkan saja, ya, gitu. Nah itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terakhir, ya terakhir, ini sebagai penguat saja Bapak Ibu, kenapa Rasulullah SAW itu diutus di tanah Arab? Kenapa tidak diutus dari Indonesia? Ya. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan. Ini kata Quran ya, kata Quran. Al-A'rab asyaddu kufran wa nifaqan. Itu kata Quran. Ya. Coba kita cek ya. Al-A'rab Nah ini surat At-Taubah ayat 97. Itu yang ada warna merah. Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqan. Orang Arab itu kata Quran adalah orang yang paling kafir dan paling munafik. Ya. Jadi orang Arab itu adalah orang yang paling kafir, paling munafik. Artinya, ini kata para ulama ya, kenapa Allah menurunkan nabinya di tanah Arab? Karena kondisinya seperti ini. Artinya apa? Masyarakat yang mereka begitu sangat rusak, ya, ternyata bisa diperbaiki oleh Islam. Apalagi negara-negara yang lain, wilayah-wilayah yang lain, yang kerusakannya tidak separah kebiasaan orang Arab. Itu akan lebih mudah mereka menerima ajaran Islam. Ini hikmahnya kata para ulama. Ya, kenapa Allah sampai mengatakan orang Arab itu paling kafir, paling munafik? Bayangkan Bapak Ibu, di negeri kita di Indonesia, senyum kudu diajarkan tuh? Tidak. Ya, budaya kita budaya senyum. Ya, di Indonesia ini budayanya budaya senyum, nggak perlu diajarkan. Orang Arab senyum saja perlu diajarkan. Ada hadisnya kan? Tabassumu ala akhika shadaqah. Senyum kepada saudaramu adalah kudu diajarkan senyum kayak gitu. Ya. Sampai seperti itunya. Nah, makanya kenapa turun di tanah Arab? Salah satu hikmahnya, poinnya adalah masyarakat yang begitu hancur saja itu bisa diperbaiki akhlaknya oleh Islam. Apalagi wilayah-wilayah yang lain yang akhlaknya tidak serusak kondisi mereka, itu bisa lebih mudah diperbaiki oleh Islam. Ya, gitu. Jadi itu panduan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu saja Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah terkait bahasan kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita belum selesai ya. Kita belum selesai membahas surat Al-Kafirun. Ini saya coba batasi, takut lupa. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan ya terkait dengan bahasan surat Al-Kafirun. Itu saja dulu bahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan
bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.